Penggunaan modul RPS ini dimulai dari operator prodi. Operator prodi diharuskan untuk mengisikan terlebih dahulu capaian pembelajaran lulusan prodi atau learning outcome dari prodi tersebut. Ini berdasarkan dari struktur kurikulum OBE, di mana admin prodi bisa menambahkan CPL berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan kita isi coba, di sini kita berhasil menambahkan, kita bisa melakukan editing. Misalkan tadi kita rubah menjadi angka 4, berubah, dan kemudian kita bisa hapus. Setelah admin prodi atau operator prodi selesai mendefinisikan capaian pembelajaran lulusan, maka dosen baru bisa mulai untuk menyelesaikan mengisi data RPS secara dinamis yang ada di dalam modul SIAKAD. Setelah memilih hak akses, dosen bisa memilih di menu monitoring pembelajaran dan memilih RPS mana yang akan diedit. Sebagai catatan bahwa pengisian RPS ini menempel kepada mata kuliah. Jadi satu mata kuliah memiliki satu RPS. Walaupun di sini ada beberapa kelas yang tercatat, misalkan F, G, dan H, maka hanya perlu diisikan data RPS satu kali menempel kepada mata kuliahnya. Sebagaimana contoh, misalkan kita edit mata kuliah Hukum Humaniter Internasional. Kita klik, kemudian kita bisa mendapatkan data identitas, validasi, kemudian blok prasyarat, blok CPMK, blok capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, blok bahan kajian, blok daftar referensi, dan blok daftar rencana pembelajaran. Apabila dosen ingin mengubah RPS, maka salah satu dari dosen pengembang atau salah satu dosen yang aktif mengajar pada semester tersebut bisa melakukan editing. Proses edit nanti bisa dilakukan pada beberapa field yang memang bisa diedit. Contohnya, beberapa field data memang tidak bisa diedit karena menempel kepada data yang ada di SIAKAD. Koordinator mata kuliah ini bisa dipilih dari salah satu dosen yang ada dalam mata kuliah tersebut, mengampu, atau dosen yang lainnya yang ditunjuk sebagai koordinator mata kuliah. Deskripsi mata kuliah diisikan, kemudian tanggal buat dan edit juga bisa diisikan, dimana kita juga bisa menulis itu RPS perbaikan keberapa. Untuk bagian bobot SKS, di situ nilai SKS-nya menempel kepada data mata kuliah yang didefinisikan oleh operator prodi, tidak bisa diubah-ubah, yang mana diperlukan di dalam struktur PD Dikti rincian dari SKS tersebut, apakah tatap muka, praktikum, praktek lapangan, ataukah simulasi. Seandainya kita isikan jumlahnya lebih dari SKS sesungguhnya dan kita usahakan simpan, terjadi kesalahan. Kalau kita kurang jumlahnya, juga terjadi kesalahan. Kita hanya bisa mengisi sama persis dengan jumlah SKS-nya. Kemudian untuk bobot basis penilaian juga seperti itu. Jumlah bobot basis penilaiannya harus 100%. Seandainya kurang atau lebih dari itu, akan terjadi kesalahan. Contoh, kalau kurang atau lebih.
Bagian mata kuliah prasyarat ini hanya bisa diubah oleh operator prodi di penjabaran dari syarat mata kuliah tersebut. Sedangkan blok CPMK ini bisa diedit oleh dosen lewat modul RPS ini atau lewat admin prodi melalui kelola CPMK. Data yang diedit oleh operator prodi di sini nanti akan berrelasi dengan data RPS yang dikelola oleh dosen. Begitu pula sebaliknya. Yang dikelola dosen di sini akan muncul di admin prodi, menempel kepada mata kuliah tersebut. Di sini relasi CPL dengan CPMK mata kuliah tersebut dihubungkan, yang bermanfaat nanti di modul SKPI untuk penilaian dari tiap-tiap capaian pembelajaran lulusan. Ini kita bisa isikan, bisa edit, kemudian kita isikan CPL sesuai dengan yang sudah didefinisikan admin prodi.